Ketika kamu mencintai diri kamu sebanyak 80% atau 90% bahkan 100%, maka kamu tidak akan menganggap orang yang mencintai kamu di bawah kamu. Kamu jadi ada boundary-nya. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu, Mas. Kalau dia waktu yang sunyi ini, disitulah kita bisa mengatur alam bawah sadar kita. Mereka ulang, menulis ulang alam bawah sadar kita. Dari yang awalnya negatif, kita bisa mereka ulang, menulis ulang menjadi positif. Sehingga ketika kita tidur, ya, pikiran kita bekerja dengan cara yang baik. Dia menarik ide, peluang, kesuksesan, kemakmuran, dan segala macam. Dan ketika kamu membuka mata, yang kamu lakukan. Tapi belum pegang uang, gimana ya biar tetap bisa tenang dan sabar gitu? Tahu akan adanya proses gitu. Hah? Itu aja udah salah, Mas. Dia nungguin. Nggak akan kejadian. Nungguin ya? Nungguin. Iya. Harusnya fokus ke effort aja ya? Iya. Ke apa? Atau gimana? Dia udah, coba tanya, Mas, dia tahu nggak rumah apa yang dia mau? Nah, rumah apa yang dimau, Kak Hana? Iya, Kak Hana tuh mau rumah yang seperti apa? Rumah kan banyak ya? Iya. Sudah di print belum? Tempelin sana, di dalam kamar. Visualisasikan di dalam pikiran kamu. Setelah itu ikhlaskan. Ibarat kayak kita sudah mesen di Shopee. Ya, Mas, ya, kita nggak ngecek terus. Udah datang belum? Udah datang belum? Yang ada nyangkut dia entah kemana. Ibarat kalau ngelakuin law of attraction itu kayak mesen sesuatu, udah kita pasti tahu dia datang, Mas. Habis itu kita bahagia, enjoy. Makan secukupnya, olahraga secukupnya, bahagia sebanyak-banyaknya. Tanpa batas. Mbak Roma, aku tuh dikucilkan loh sama tetangga, sama saudara di lingkungan itu, gitu, di lingkungan gitu. Solusi dari Mbak Roma apa gitu katanya? Sebentar, kamu nyari teman atau minta dikulik? Karena karena tidak ada. Jawabannya. Iya, karena tidak ada asap tanpa api. Why this is happening? Kenapa ini bisa terjadi? Kalau kamu sudah melakukan yang terbaik dan kamu masih tetap dimusuhi, kamu berada di tempat yang salah. Pindah, jual sekalian rumahnya sekalian. Kenapa kayak gitu? Bahaya, Mas. Benar. Kita itu pengen hidup tentram, nyaman, bahagia. Kan bahagia harus sebanyak-banyaknya. Benar banget. Terus berada di lingkungan toksik kayak gitu, kalau bisa pindah. Gak usah banyak drama. Gitu ya. Sewain tempatnya kalau enggak. Kalau enggak taruh tuh law of attraction-nya. Ya Allah, enak kali ya pindah ke tempat yang luar biasa, tempat klaster misalnya. Cari tahu di mana perumahan yang bagus. Perumahan orang kaya ya, karena di perumahan orang kaya itu kamu mau jungkir balik juga mereka nggak peduli. Vibrasi terjaga juga. Iya, Mas. Saya sekarang baru paham kenapa orang kaya itu suka ketenangan. Karena semakin tenang semakin cuan. Berarti sama dong kejadian misal kita di tempat kerja, ketika kita menjadikan diri kita sebagai ahli di tempat itu kan kita akan dihargai ya. Iya. Tapi kalau kita menjadi orang lain dengan pekerjaan yang mungkin tidak passion kita, kita akan dibodoh-bodohkan kan. Sama ya. Itu tergantung selera sih, Mas. Kalau hidup dengan orang tua, misalnya kayak orang tua yang ya dia NPD gitu Kak Roma, atau sering ngeluh gitu Kak Roma gitu. Sebagai anak kan kadang males ya ngumpul lama-lama sama mereka. Tapi di sisi lain nanti kalau tak tinggal kan ya durhaka juga aku, siapa yang bakal ngerawat dia padahal udah besarin aku dari kecil gitu. Tapi kalau diterus-terusin juga berantakan juga hidup. Kayak itu gimana? Nah, itu alasan tuh, Mas. Kan bisa ngirimin duit, bisa nyewa ART. Ya, biar kita fokus dulu ke tempat yang lain. Jangan fokus ke situ. Kamu fokus ke durhakanya terus. Lama-lama kamu jadi durhaka, nggak percaya kamu? Ada loh, Mas, sampai ngebunuh orang tuanya gara-gara dendam. Walah. Karena dia memaksakan sesuatu hal yang sudah tidak bisa dia tanggung, kayak gitu. Mending menghindar dulu ya sementara. Iya. Dan itu nomor pertama. Yang kedua, kamu bisa menumbuhkan empati kamu lebih besar. Kalau orang tua kamu sudah mulai mengeluh, mending kamu cium deh. Mamaku sayang, berhenti ngeluh. Ini duit. Nah, kasih dia duit. Sana jajan. Gitu. Sana beli ini mah. Jadi kita lebih banyak empatinya, diperbesar energi positifnya kayak gitu. Ada yang memfollow up jawabannya Kak Roma tadi. Karena istri yang setia itu biasanya selalu berpikiran semoga nggak dapat suami yang tukang selingkuh gitu. Ya, takut. Nah, rasa takut itu sendiri mendatangkan itu sendiri, mampus. Ya Allah, kasihan banget.
Harus diubah ya pola pikirnya ya. Iya, betul Mas. Dan si cowok punya pemikiran, aku pengen cewek yang mau, yang taat, yang mendengarkan aku, yang setia denganku. Dia fokusnya ke situ Mas. Akhirnya dapat yang baik-baik. Kayak gitu. Mbak Roma, tanya dong, menjalankan bisnis tuh biar cepat melejit dan berkembang gimana ya? Iseng-iseng. Iseng-iseng berhadiah. Gak usah terlalu serius kamu jalaninnya, sumpah. Serius Mas. Terlalu serius malah makin rugi. Kamu nikmatin waktu kamu. Kan kayak kata Masnya Hendra tadi ya. Ya, urusi bisnisnya. Gak usah ngambil pusing. Ya, gak usah dimarah-marahin karyawannya. Bahagiakan karyawan kamu, bahagiakan customer kamu, bahagiakan supplier kamu. Maka dunia semesta akan membahagiakan kamu. Membahagiakannya itu jangan sampai menyakiti kamu. Fokusnya itu adalah kamu untuk bahagia, bukan dapat mengharapkan sesuatu dari bisnis itu gitu loh Mas. Ada orang kan kalau berbisnis itu menggantungkan seluruh hidupnya ke situ gitu loh Mas. Sedangkan orang yang selalu beruntung dalam bisnis itu biasanya orang yang kayak happy aja gitu loh Mas. Happy aja gitu jalanin bisnisnya. Pasti ada perkataan, iseng-iseng buka warung seblak, sekarang punya restoran gitu. Iseng-iseng jualan ini, sekarang orderannya banyak, ya nggak Mas? Ada memang iseng-iseng. Nah setelah dia berjalan sudah mulai ini, baru kamu serius. Finansialnya diatur kayak gitu. Itu nanti makin melejit, makin melejit, makin melejit. Ini ada yang membenarkan jawabannya Kak Roma nih. Betul Kak Roma, saya sudah lakukan pindah 100 meter dari rumah lama. Alhamdulillah hidup saya sekarang udah nyaman. 100 meter. Radiusnya 100 meter. Aman berarti dia. Nah itu baru solusi Mas. Dia nggak fokus di, wah kesedihan gitu. Pun aku selalu, dimanapun aku berada, selalu didekatkan dengan orang yang iri, dengki, dan toksik. Salahku di mana, Kak? Kenapa kamu fokusnya sama orang yang iri, dengki, dan toksik? Why? Gini loh, kita tidak bisa membuat orang semuanya harus suka sama kita. Salahnya, bukan, aku nggak nyalahin kamu ya. Hanya saja, dari antara 5 orang yang iri dan dengki, ada 2 orang yang suka sama kamu. Fokusnya sama orang yang suka aja. Fokusnya sama orang-orang yang mencintai kita. Sibuknya ya mencintai orang-orang yang mencintai kita. Ya, betul Mas. Nggak perlu membenci orang-orang yang benci kita ya. Iya. Kita tidak bisa menghalangi orang lain untuk iri dan dengki sama kita. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin, gimana ya bilangnya ya, kamu ada di tempat yang salah. Tempatnya salah itu Mas. Padahal saya seneng banget loh Mas kalau teman saya ada yang cerita kalau dia baru beli mobil baru, BMW, Mercedes. Karena apa Mas? Ketika saya dengar itu, artinya giliran saya selanjutnya. Terima kasih Tuhan sudah menunjukkan masa depan. Yes, betul. Di sisi lain kita juga sejauh mata kita memandang kalau itu indah bagus kan enak juga mata kan. Enak Mas, enak. Nah itu loh. Mau nyoba nggak Roma naik mobil gue? Mau lah. Kak bener banget tuh. Aku iseng-iseng jualan, malah laku gitu. Nah tuh. Pokoknya jangan terlalu serius ya Kak Roma ya. Jangan. Jangan terlalu serius. Nikmatin aja prosesnya. Iya. Setelah mencintai diri sendiri, pikiran berubah, suami mau apapun terserah. Sekarang dia seneng dan dulunya dia nangis-nangis terus gitu ya. Bagaimana caranya menghilangkan memori suami yang sudah menzolimi? Dia sudah benci tapi saya belum. Hah? Jadi dia tuh udah benci sama dia, tapi dianya masih cinta gitu. Dan Siapa nih Mas yang cinta? Dianya? Iya. Suaminya ngezolimin dia gitu Mas. Tapi dia masih cinta gitu. Iya dong, kan dia sadisme dia. Aduh ya Allah ya Rabbi. Banyak ternyata keluh kesah teman-teman nih. Nah, kamu ada keluh kesah nggak sih? Saya nggak ada keluh kesah. Nggak ada. ini lucu sih Mas, yang tadi pertanyaan tadi. Ketika seseorang mencintai dirinya sendiri sebanyak 10%,
Maka ada laki-laki yang mencintai kita sebanyak 15% atau 20%, kita akan merasa sangat-sangat dicintai. Tapi ketika kita mencintai diri kita sendiri sebanyak 30%, maka yang 15% ini bukanlah apa-apa. Ketika kamu mencintai diri kamu sebanyak 80% atau 90% bahkan 100%, maka kamu tidak akan menganggap orang yang mencintai kamu di bawah kamu. Kamu jadi ada banderinya. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu, Mas. Kalau dia tidak mencintai dirinya sendiri, maka dia tidak akan memberikan cinta pada orang yang tidak mencintai dia. Ironinya kayak gitu, Mas. Dia ngerasa dicintai, padahal cintanya cuma seitik gitu loh, Mas. Hanya karena dia tidak mencintai dirinya sendiri, jadi dia mencari cinta dari orang lain gitu loh, Mas. Oke. Pelariannya gitu ya? Iya. Padahal sebenarnya dia butuh cinta tuh dari dirinya sendiri, Mas. Dari innernya dia. Iya. Cangkir cintanya kosong, jadi minta-mintanya sama orang. Akhirnya remote kebahagiaannya diserahkan ke orang lain. Iya, jadi orang cetek, sesuka hati dia gitu loh, Mas. Betul. Itu nyiksa banget sih. Banget, parah. Pernah makanya. ngalami ya? Apa? Oh, saya? Iya. Alhamdulillah belum. Oh, belum ya? Belum. Nyiksa banget ya. Karena saya dibesarin sama orang tua laki-laki. Jadi logikanya jauh lebih banyak daripada perasaannya. Karena memang ditekankan seperti itu sama orang tua saya laki-laki. Kayak gitu. Kamu tuh seorang kakak. Nggak boleh yang namanya terlalu menye-menye. Akhirnya saya tumbuh menjadi orang yang tomboy gitu loh, Mas. Nah, ketika saya dewasa, mama saya pengen feminim. Saya nggak mengerti feminim itu apa. Nah, setelah saya berteman... Tapi kalau masuk toilet ini kan wanita kan? Wanita ya. Tapi setelah saya dewasa nih, Mas, saya bertemu teman-teman saya yang suka dandan, yang suka feminim gitu. Saya mulai tahu, oh ini feminim. Mas, lihat saja teman saya nih, ya, Aka sekretaris saya juga. Feminimnya luar biasa. Nah, saya ngikut nggak? Ngikut, karena nggak saya ngelihat, oh ya ini yang baik, kayak gitu. Tuh, duduknya aja feminim banget tuh, Mas. Untung. Ya tuh. Untung nggak kelamaan jadi maskulin. Tapi saya mulai ngikutin arus, Mas. Saya nggak ngelawan lagi soal maskulin kayak gitu apa gimana. Saya mulai berpikir, oh saya ambil baiknya dari ayah saya, buruknya saya buang. Saya udah maaf. Harus bisa memfilter ya. Iya. 1-2 pertanyaan lagi teman-teman ya. Gimana Kak Roma cara mencintai diri sendiri? Self love yang benar itu dimulai dari mana? Ya, banyak banget nih pertanyaan sebenarnya, Mas ya. Sebelum kamu mencintai diri kamu sendiri, terimalah siapa kamu. Terima diri kamu dari A sampai Z. Kekurangan, kesalahan, kegagalan, kelebihan. Jangan menolak pujian. Kalau ada orang yang muji kamu, kamu hebat, kamu keren. Alhamdulillah karena Allah. Gitu aja. Kalau kamu merasa tidak enak dipuji. Ya. Kegagalan, ketidakberuntungan, bahkan kecacatan. Oke? Itu terima dulu. Itu adalah siapa kamu. Sebelum kamu mau melawan arus, ikutin arus dulu. Dan ketika kamu sudah tahu riaknya, udah tahu gimana gelombangnya, baru kamu bisa melawan arus. Ini kamu nggak tahu riaknya, nggak tahu gelombangnya, nggak tahu arahnya, terus kamu mau melawan arus gitu, mati. Gimana? Keren. Nah, lanjut ya, Mas ya. Angkot. Lanjut ya, Mas ya. Setelah menerima diri sendiri nih, ya, kamu sudah memaafkan semuanya, kamu udah ikhlas sama semuanya. Perlahan kamu bisa menyukai diri kamu. Kamu jadi pengen lebih pintar, kamu jadi pengen lebih banyak bersosialisasi, omongan kamu jadi lebih banyak yang positif. Pikiran kamu tuh lebih enak, lebih tenang, lebih positif. Keluhan kamu mulai berkurang. Kayak gitu dulu, jangan tiba-tiba kamu langsung spending money, lakuin hobi, lakuin ini. Enggak, kamu mulai dulu menerima diri. Ini dilengkapi terus nih, Mas. Banyak banget orang yang nggak ngomongin ini gitu loh, Mas. Traumanya nggak diselesain dulu. Oke, dipendam sendiri ya. Iya, nggak diselesain dulu, dikunci rapat-rapat, nanti yang ada jadi membludak lama-lama. Jadi stroke, jadi kanker itu penyebabnya salah satunya kayak. Itu stres nggak sih, Mas? Aduh. Atau Rozi ada terakhir? Ini ada tanya gini. Silakan. Cara menghilangkan rasa tidak percaya diri, grogi di depan orang itu gimana, Mbak? Kamu nggak terbiasa ya depan umumnya. Kamu bisa beberapa hal. Pertama, ya baca buku. Harus baca buku. Dengerin podcast kalau nggak mau baca buku. Ya,
Nih, misalnya nih ngaji rosok nih, sering-sering didengerin. Biar kamu dapat ilmu yang baru. Itu satu. Kedua, lakukanlah hal yang belum pernah kamu lakukan. Meskipun kamu takut. Berkali-kali saya udah tekenin, surprise diri kamu, kejutkan diri kamu akan sesuatu hal yang belum pernah kamu lakukan supaya dunia kamu itu mengejutkan kamu juga. Kamu akan selalu mendapatkan apa yang kamu dapat dari apa yang kamu lakukan. Kamu nggak bisa mendapatkan A dari formula B. Kalau kamu mau dapat A, formulanya harus A. Jadi formulanya itu harus diubah. Kamu pengen percaya diri tapi kamu tidak belajar untuk mengatasi rasa takut. Baca bukunya tuh public speaking. Baca bukunya itu yang bagus, yang mengarah ke arah untuk percaya diri. Bagaimana cara good looking, bagaimana cara bicara yang baik, bagaimana cara punya teman yang banyak, bagaimana cara punya link. Jangan dibaca buku tentang yang itu apa sih Mas, kayak gentle remind, bukan, saya nggak mau nyebut ini. Tentang ya yang berbeda gitu loh. Jadi satu-satu dulu, jangan dicampur aduk baca bukunya. One by one ya. Gitu. Iya, one by one. Selesain dulu sama diri sendiri gitu. Atasi rasa takutnya dulu. Tantang diri kamu, kejutin diri kamu. Itu harus ya Mas, ya harus. Harus. Itu saya sudah lakukan beberapa tahun yang lalu. Pengen ngomong di depan publik, gemeter Mas, sudah pegang mic mau tak buang. Iya betul. Serius, Iya. pertama saya ngomong di depan publik itu langsung di depan Abu Rizal Bakri. Allahu Akbar. Audionya Apakah banyak. gemetar, Mas? Sudah kadung gini, lari nggak ya? Lari. Nah itu, lama-lama sudah biasa akhirnya. Itu yang nyuruh yang stres gitu. Aduh. Kok bisa langsung tiba-tiba jadi di depan Abdul? Iya. Karena saya ikut organisasi dan kebetulan beliaunya juga satu frame di organisasi itu dan ada kesempatan 10 audiensi untuk tanya jawab. Wow. Nah saya yang ke-10, mau kabur gak ya? Kabur ya? Dalam hati saya, Itu gemetar nggak kakinya Mas? oh keringet adem Bang. Tangannya masih gini Mas. Gini pasti gini. Jadi saya berpikir kalau saya tidak mengawali dari sini, selamanya saya pasti tidak akan berani. Itu ilmu sadar Mas. Iya kan? Alhamdulillah Mas udah berpikir kayak gitu. Tapi kamu ngomong nyaman banget sama Mas Rozi gitu ya. Oh saya memang orangnya agak sedikit touchy Mas, saya minta maaf. It's okay, no worry. Karena abang saya jauh lebih banyak Pak, Mas Hendra. Tapi keren tuh yang disampaikan Mas Rozi itu. Sebenarnya masalahnya jam terbang aja. Biasanya kan kalau Iya, kita kalau ngomong di terbiasa. depan muka umum itu kan kalau nggak sini keringat dingin keluar, kadang ngomong di tengah jalan tuh hilang. Apa yang di dalam Iya. pikiran kita hilang pasti. Apalagi saya Mas kurang bisa fokus. 5 menit sekali saya pasti gerakin sesuatu. Saya itu supaya bikin saya sadar, oh ini harus kayak gini, oh nanti kayak gini. Itu makanya terkadang saya menyadari kalau saya tuh ngomong tuh jalannya digini-gini dulu nih. Karena memang cara orang bekerja, beda-beda. cara bekerja otak saya berbeda Mas, kayak gitu. Jadi saya tidak menganggap itu kelemahan, enggak. Cuman berpikirnya aja yang berbeda. Cuman kelebihan saya adalah menyerap sesuatu yang orang lain kurang paham, saya bisa kasih nih kayak gini nih, kayak gitu Mas. Dan itu seni. Dah. This is art. Siapa? Dan itu yang ngasih tahu itu juga orang terdekat saya. Karena beliau kan tidak suka baca buku ya. Ada salah satu sahabat saya itu tidak suka sama sekali baca buku. Tapi dia suka dengar ilmu. Aneh ya Mas ya? Dia nggak suka baca, tapi dia pengen tumbuh. Nah akhirnya dia sering bilang, kamu baca buku itu ilmunya apa? Wah, saya yang suka bicara ya Mas ya. Saya yang suka public speaking ya kan. Saya suka ya sharing gitu. Saya cerita Mas dari A sampai Z. Itu didengerin terus Mas. Oh gitu. Oh terus nanti jadi kayak gini gimana? Kayak gini. Oh I see. Kamu kenapa sih nggak jadi public speaking aja? Kenapa nggak jadi konten kreator aja? Katanya. Bisa-bisanya buku yang 1 halaman aku baca aku langsung menyerah. Aku langsung mengerti dari kamu gitu. Alhamdulillah Mas. Karena perkataan itulah Mas saya berpikir apa iya ya? Ingat Mas kejeniusan? Ketemu dari omongan orang yang melihat gitu Mas. Kita nggak bisa ngeliat kejeniusan kita. Benar. Baca garis tangan guys. Nih ada nih di ngaji rosok nih. Ada. Coba. Jangan langsung perhitungan. Mahal Kak Roma. Coba. Cuma 200.000 kok. Emang cuma 200.000 Mas? Ya. Mereka nganggap ya itu kalau belajar itu mahal Mas. Iya. Padahal menurut saya itu nggak mahal. Tapi kalau segitu kan not expensive ya. Very terjangkau lah. Nggak, itu nggak mahal Mas. Uang jajan kita kan. Iya betul. Sehari ya habis lah itu. Ilmu itu
mahal sebenarnya. Kalau menurut saya itu cuman tiket, Mas. Kalau garis tanganmu dibaca tuh gimana sih? Oh, saya ya tadi saya cerita sama Sandra, tapi saya buka lagi ya. Jadi di garis tangan saya yang dibaca itu adalah beliau bilang kayak gini, Kak Roma, ketika Kak Roma sudah mulai menerima nama dari Kak Roma, 9 bintang Saturnus akan mulai membuka rezeki Kak Roma. Dan bidang yang bagus buat Kak Roma adalah tentang masyarakat, public speaking, psikologi, manajemen. Karena saya memang orangnya perfeksionis, Mas. Maklum, Capricorn. Jadi segala sesuatu itu harus tertata dan sesuai dengan seperti apa yang saya mau. Itu bagus tuh, manajemen katanya gitu. Dan mengatur sesuatu, dia bilang gitu. Terus saya melihat ada kata garis besar di situ, Mas. Psikologi, public speaking. Wah, di situ saya langsung pantes saya dapatnya cepet banget. Ternyata saya nggak ngelawan arus. Jadi kalau kamu mau penasaran ya, kamu bisa baca dulu. Baca dulu. Jangan langsung protes. Kalau kamu ngeliat sesuatu hal, belum dicoba, jangan protes. Sayang energinya, Mas. Oh, ini gimana nih caranya nih? Bayar. Oh, nggak mempan. Oh ya nggak apa-apa. Anggap aja rezeki buat dia. Tapi kebanyakan orang ngerasa kayak untung dan rugi, Mas. Padahal mah untung dan untung banget. Untung dan untung banget. Yes. Nggak ada rugi. Baru tuh. Untung dan untung banget. Oke deh ya, Kak Roma, terima kasih banyak sudah berkenan memberikan banyak hal di Ngaji Roso sore kali ini. Mudah-mudahan Kak Roma sehat terus ya, terus bersinar terang gitu ya. Amin, Allahumma amin. Dunia kegelapan. Ada ini nggak? Ada closing statement yang terakhir buat teman-teman di Ngaji Roso barangkali gitu ya. Silakan Kak Roma. Oh, dari saya, Mas. Iya dong. Masya Allah. Biasakan untuk punya me time, guys. Karena ketika kita ingin berhasil dalam hidup, kita harus punya waktu untuk diri sendiri. Ketika kita dalam ruang diri sendiri ini, me time, waktu yang sunyi ini, disitulah kita bisa mengatur alam bawah sadar kita. Mereka ulang, menulis ulang alam bawah sadar kita. Dari yang awalnya negatif, kita bisa mereka ulang, menulis ulang menjadi positif. Sehingga ketika kita tidur, ya pikiran kita bekerja dengan cara yang baik. Dia menarik ide, peluang, kesuksesan, kemakmuran, dan segala macam. Dan ketika kamu membuka mata, yang kamu lakukan adalah afirmasi positif. Bukan mengingat, aduh, kerja hari ini, ya Allah capeknya. Tuh. Kamu buka mata udah langsung mikir, malas banget kerja karena alarm bunyi, Mas. Itu tuh dari alam bawah sadarnya kayak gitu. Jadi buat teman-teman harus ada me time. Penting Ingat, banget ya. Me time itu harus ada di kala waktu yang sunyi. Usahakan 15 menit satu hari. Kalau lebih bagus sih 1 jam. Berarti sama kayak mendetok diri kita sendiri ya? Iya, Mas. Tanpa apapun ya, tanpa apapun. Jadi sekarang paham ya kenapa rumah orang kaya itu ada ruang kerja. Paham ya kenapa ada ruang raja. Tapi nggak boleh, itu nggak boleh disebut. Itu ilmu mahal. Nanti kita bisa tiru.